Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman. Tetap semangat. Kali ini saya coba bicara dengan bagaimana upaya Malaysia untuk bisa membalas rasa kekesalan mereka ketika FIFA dan AFC menghukum imbas dari 7 pemain naturalisasi mereka yang dianggap ilegal dan mereka dikalahkan, tidak bisa lolos ke Piala Asia. 2 pertandingan melawan Nepal dan juga Vietnam dihapus. Mereka kalah dengan 3-0, kehilangan 6 poin sehingga jatah tersebut diambil oleh Vietnam. Nah, ketika mereka kemarin itu bertolak untuk memainkan pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Asia, akhirnya upaya Malaysia itu gagal. Vietnam menghajar mereka dengan 3-1. Dan 2 diantaranya brace dibuat oleh Nguyen Xuan Xuan alias Rafaelson Becerra Fernandes. Ini pemain asal Brasil yang dinaturalisasi oleh Federasi Sepak Bola Vietnam. Sekarang dia bermain untuk Vietnam di lini serang. Pemain berusia 29 tahun ini menjadi sesuatu yang membeda bagi Vietnam. Dan dia membuktikan kapasitas dia dengan mencetak gol ke gawang Malaysia. Dan itulah yang saya bilang tadi, ambisi dari Peter Klamovski, pelatih dari Malaysia, untuk bisa membuktikan bahwa mereka mampu mengalahkan Vietnam tanpa 7 pemain tersebut yang dianggap ilegal itu buyar. Justru Vietnam yang meredam mereka dan mempermalukan mereka dengan kekalahan. Bahkan sebelum pertandingan itu sebelum pertandingan selesai 90 menit masa normal habis Vietnam itu sudah unggul dengan 3-0. Dimulai dengan gol yang cepat di babak pertama oleh Nguyen Dun Man, pemain belakang mereka, dengan tandukan ke gawang Malaysia. Di babak pertama 1-0 sebelum ada brace dari Rafaelson atau Nguyen Xuan Xuan ini. Dan gol balasan Malaysia itu hanya tercipta lewat penalti yang dibuat oleh Endrick. Dan Vietnam menyusul Indonesia, karena Indonesia kan menjadi tim ASEAN atau Asia Tenggara pertama yang langsung lolos ke putaran final Piala Asia di Arab Saudi pada Januari dan Februari 2027, karena Indonesia sukses di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Ketika kita melangkah sampai ke putaran ketiga, itu sudah dapat jatah lolos, bahkan sampai ke putaran keempat sebelum kalah dari Arab dan Irak. Dan setelah Indonesia lolos, di kualifikasi ini ada tim-tim ASEAN tuh bertarung untuk bisa meraih jatah. Malaysia sama Vietnam satu grup, ada juga Thailand, ada Singapura dan Filipina. Nah, ada 3 tim yang menyusul Indonesia. Setelah Vietnam memastikan diri lolos, kemudian ada Singapura, sebelumnya Singapura yang sudah mengikuti langkah Indonesia, dan terakhir adalah Thailand setelah mengalahkan Turkmenistan dengan 2-1. Sayang, Filipina yang coba untuk mengikuti jejak Indonesia, Singapura, Vietnam, dan Thailand itu gagal karena mereka hanya bermain imbang dengan Tajikistan sehingga kalah dalam selisih gol untuk menuju ke Piala Asia di Arab Saudi. Jadi Asia Tenggara ini perlu berbangga bahwa ada 4 wakil yang menuju ke Piala Asia nantinya untuk 2027. Semoga ada hasil bagus tentunya dari wakil-wakil Asia Tenggara ini, dan Indonesia difavoritkan untuk kembali bisa lolos seperti apa yang terjadi di Qatar 2024 saat STY membawa tim ini maju ke babak gugur sebelum kita kalah dari Australia saat itu. Dan sekarang upaya dengan pelatih baru John Herdman, setelah usai di FIFA Series kemarin kita kalah dari Bulgaria dengan 1-0, menjadi runner up. Sekarang tertuju di Piala Asia, tapi sebelum ke Piala Asia kan masih ada rangkaian pertandingan agenda di FIFA Matchday. Juni akan datang ada Piala AFF atau Asian Cup di Juli Agustus, berlanjut di September Oktober ada FIFA Asian Cup, di November ada FIFA Matchday, sebelum sampai pada perhelatan akbar Piala Asia nantinya. Dan di sana akan ada evaluasi tentunya terhadap John Herdman karena kontraknya 2+2, di mana John Herdman tentunya ingin membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030, tapi harus melalui Piala Asia dulu sebelum berlanjut ke sana.
ke 2030 karena ada kualifikasi yang akan dilalui oleh semua tim termasuk dengan Indonesia. Nah, bicara soal Piala Dunia, saya coba bergeser teman-teman ya dengan kabar yang menyedihkan tentunya bagi penggemar sepak bola Gli Azzurri Italia, di mana Italia kembali untuk ketiga kali secara beruntun gagal lolos ke Piala Dunia. Juara 4 kali Piala Dunia ini itu tumbang secara dramatis dalam adu penalti 4-1 melawan Bosnia Herzegovina di Zenica kemarin malam, dan pupus sudah harapan dari Gennaro Gattuso dan pasukannya untuk bisa melangkah. Karena kita tahu di 2018 saat Piala Dunia berlangsung di Rusia, Italia disingkirkan oleh Swedia. Ketika 2022 Piala Dunia juga berlangsung di Qatar, Italia tumbang dalam playoff juga menghadapi Makedonia Utara. Jadi 3 kali babak playoff yang harus diikuti Italia itu semua gagal sebelum puncaknya terjadi melawan Bosnia Herzegovina yang kalah dengan adu penalti. Hasil pertandingan dengan Bosnia sebenarnya 1-1 selama 120 menit sebelum ada drama adu penalti yang membuat Italia itu tersungkur. Ya, sebenarnya Italia itu difavoritkan ya. Ini tim yang bagus tetapi selalu sial di dalam bagaimana mereka menuju ke putaran final Piala Dunia dalam 3 edisi terakhir itu yang selalu ikut playoff tapi kemudian gagal. Dari tim-tim yang sebenarnya secara kualitas Italia ada di atas. Ya, baik dari Swedia saat itu, kemudian apalagi dengan Makedonia Utara, dan sekarang dengan Bosnia. Kalau kita lihat compare head to head, ya Italia pasti unggul dalam terhadap Edin Dzeko dan kawan-kawan dari Bosnia. Tapi faktanya ya itulah sepak bola. Ya, segala sesuatu bisa terjadi di lapangan, dan akhirnya kejutan itu terjadi ketika Italia bisa unggul duluan walaupun mereka bermain dengan 10 pemain, tetapi akhirnya Bosnia bisa menyamakan kedudukan di babak kedua sebelum harus ditentukan lewat adu penalti. Jadi kita tidak akan menyaksikan Gli Azzurri Italia itu berlaga di Piala Dunia. Jadi satu tim kuat yang akhirnya lagi-lagi absen di Piala Dunia 2026 ini ya akan berlangsung di Amerika, di Meksiko, dan di Kanada. Dan 4 tim yang sudah lolos sejak kemarin tuh di playoff zona Eropa ini, ya masing-masing Bosnia Herzegovina, kemudian ada Turki, kemudian ada Republik Ceko, ya, dan satu lagi ada Swedia yang sudah lolos ya sebagai tim-tim terakhir yang melengkapi 48 tim yang ikut di Piala Dunia. Jadi sejarah terbesar di mana Piala Dunia itu untuk pertama kali diikuti oleh 48 tim yang akan berlangsung di 3 negara yang saya bilang tadi, di Amerika, Meksiko, dan di Kanada. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara tentang kelolosan Vietnam, Singapura, Thailand menyusul Indonesia ke Piala Asia tahun depan, dan kegagalan Italia yang ikut di playoff zona Eropa, tapi mereka itu harus mengubur impian mereka menuju ke Piala Dunia 2026 setelah kalah adu penalti dari Bosnia di Zenica. Ciao.